Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Ya, bukain tarot untuk kalian dan di tanggal 22 ini seperti janji saya akan memberikan bacaan untuk bulan Oktober untuk kalian para Virgo. Oke, ya ada kemarin yang komentar Virgo bilang kalau aduh kok Virgo begitu banget ya, di akhir Agustus ada Merkuri retrograde, sementara di akhir September juga, padahal kan bulan ulang tahunnya Virgo. Anyway, ya udah, mau diapain lagi, sudahlah ya, sudah seperti itu terjadinya. Dan kalian nggak sendiri, seriously kalian nggak sendiri, saya sebagai Virgo juga mengalaminya. Oh ya, yang ulang tahun hari ini ada Faida. Terima kasih Faida sudah beli super thanks ya, dan saya bacakan hari ini. Terus ada Cecilia yang ulang tahun tanggal 18 September dan beli juga, tapi telat, dia belinya hari itu ulang tahun, hari itu dia beli. Oke, so happy birthday buat Faida dan belated happy birthday buat Cecilia panjangnya Hardianti. Oke, nanti akan saya bacakan. Sekarang langsung aja kita buka kartunya ya. Oke. Masih ada yang sedih Virgo? Jangan, udahlah, kita sedih rame-rame kan enak ya. Sedih rame-rame. Oke, so saya buka kartu-kartunya. Satu kartu apa lebih dari satu kartu? Oke, 4 kartu. Let me check, 4 kartu. Bulan Oktober ya masih ada harapan, semoga jauh lebih baik ya buat Virgonya. Oh, Six of Summer, Six of Cups, children or childhood, the return of people or romance from your past. Kenapa ada orang lama tentang percintaan yang datang ke Virgo di bulan Oktober? Nih, awal bulan nih. Oke, remembering events differently in a better or worse light. Ya, tapi tidak selalu dalam bentuk yang baik ya. Jadi bisa baik, bisa nggak baik gitu. Then how they really occur, dan gimana sebenarnya yang akan terjadi di awal minggu bulan Oktober. Oke, never mind. Kita lihat dulu deh awal minggunya apaan sih. Kenapa ada yang masa lalu datang? Yang bilang masa lalu belum tentu mantan, itu di situ ditulisnya romance, romansa. Udah jelas ya kan, romansa. Astaga. Oke, kita lihat kenapa demikian awal bulan tuh. Ada penundaan yang kemarin terjadi di antara Virgo dengan si mantan, sehingga balik lagi dia. Balik untuk sesuatu yang baik atau yang buruk, ya it's depend. Tadi soalnya ditulisnya, dibilangnya gitu kan. Bisa baik, bisa buruk. Aduh. Tapi beberapa Virgo justru menunggu hal tersebut gitu. Beberapa Virgo justru menunggu hal tersebut, mungkin ingin menyelesaikan masalah juga bisa. Nggak selalu mantan sih, tapi ini di sini dalam hal cinta, udah jelas cinta. Jadi ya memang percintaan gitu kan. Ini kenapa jadi percintaan? Oke, kita lihat di awal minggu tuh seperti itu ya Virgo. Tapi kita lihat kalau yang lain nggak melulu tentang cinta ya di awal bulan Oktober. Nggak apa-apa, kita kan selalu dapat weekly reading ya. Di situ kan nanti bakalan banyak yang bisa dilihat lagi ya selain tentang si mantan. Alah, Page of Swords tentang gosip. Page of Swords dan berita baru tentang si mantan yang berhubungan dengan romance itu
kedengeran di awal bulan. Bisa baik, bisa buruk. Tadi kan bilang for better or worse, untuk kebaikan atau keburukan. So, ya, in a way saya nggak ngelihat lain selain percintaan di sini Virgo, tapi ada Virgo yang menunggu dan di sini kartunya semua tidak terbalik. So, yang menunda memang si Virgonya. Jadi memang jelas beberapa hal yang tertunda oleh si Virgo itu sendiri yang menyebabkan Virgo menunggu sesuatu yang baik dan itu terjadi di awal bulan Oktober dan si Virgonya berpikir bahwa oh akhirnya terjadi klarifikasi mungkin gitu ya. Oh akhirnya memang benar-benar bisa dipastikan bahwa si orang tersebut, si X tersebut ya, itu memang datang dan mungkin berkabar, mungkin menyelesaikan permasalahan, whatever. Tapi itu terjadinya di Oktober. Kemarin kalau kalian ngeh kan di akhir September kan kabur ya, ada yang ninggalin ya. Mau ada yang pergi, walaupun ada yang bilang jangan-jangan tuh yang pergi duit dibawa kabur sama tuyul. Aduh, ampun deh. Pikirannya ke situ ya, mungkin bercanda ya. Bercanda lah ya, saya anggap bercanda. Kalau yang hilang itu adalah materi, itu bisa dicari lagi. Tapi gimana dengan yang hilang tuh kayak perasaan, jati diri? Itu yang susah, ya nggak sih Virgo? Lebih dalam lagi aja melihat kehidupan, tidak melulu soal materi, oke? So, itu awal bulan. Minggu pertama. Minggu kedua ada King of Winter. King of Winter yang angot-angotan, yang angin-anginan. Knowledgeable, experienced, fermented, unemotional. Okay. Get advice from someone professional and objective. Public speaking, unemotional relationship. Okay. So di minggu kedua bulan Oktober itu ada sesuatu hal yang membuat Virgonya nggak lagi menggebu-gebu, nggak lagi emosional, tapi menghadapi semuanya tuh dengan lebih kalem ya. Unemotional tuh berarti lebih kalem, tidak se-emosional sebelumnya gitu. Pun kalau itu berhubungan dengan si masa lalu tersebut, walaupun pasti ada yang protes, enggak mbak Lucy saya nggak memikirkan masa lalu, whatever. Tapi tetap aja kalau dia datang ya datang, bagaimana ya, kalian kan yang bisa menyingkapinya. Oke, saya buka kartu. Oke. Eight of Swords, karena memang keadaan si Virgonya itu menuntut Virgo untuk ya udah diem-diem aja di posisi itu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi sekali lagi nggak bisa ngapa-ngapain itu belum tentu sebenarnya sesuatu hal yang buruk. Bisa aja si Virgonya akhirnya menahan diri untuk tidak secara emosional berkata atau melakukan sesuatu ya. Jadi ada ini bukan soal percintaan aja ya my dear Virgo, tapi bisa juga di pekerjaan. Oke, karena beberapa hal yang menuntut Virgo untuk emosional di sebelum-sebelumnya sampai di akhir September itu di awal Oktober nggak bakalan bisa diusik lagi gitu. Jadi secara Virgonya mikir ya udah keadaannya kayak gini tidak memungkinkan, emosi jiwa juga nggak guna gitu ya. So di second week of Oktober justru keadaan membuat Virgo jadi lebih kalem ya. Keadaan bisa karir, keuangan dan bisnis, bisa pekerjaan, bisa tentang keuangan, bisa tentang relasi juga. Oke, saya ngelihatnya sih lebih ke relasi dengan orang sekitar, bisa percintaan, bisa secara profesional. The Magician-nya terbalik, beberapa yang Virgo inginkan tidak kejadian di minggu kedua. Jadi ya, tapi Virgonya nerimo gitu, kayak ya udah nggak kejadian, kenapa ya udah nggak apa-apa gitu. Dan the Six of Pentacles, banyak pengeluaran juga, banyak pengeluaran di minggu kedua. So berhati-hati Virgo, dan kalau bisa di saving dari sekarang karena nanti pengeluarannya di minggu kedua bulan Oktober. Minggu kedua ada Four of Summer, balik lagi ke Cups. Tadi kan
winter itu sword ya. Balik lagi ke cups, ada four of cups. Being distracted and failing to see a magical opportunity, thanking someone or something for granted, discontentment with life. Oh. Di minggu ketiga ada perasaan Virgo tentang sebuah situasi yang jadi kayak seuzon. Sesuatunya mungkin tidak seperti itu, hanya terlihat seperti itu, tapi situasinya itu Virgonya ngerasa ini kok kayak gini ya. Padahal kalau dilihat lebih tajam lagi, lebih dalam lagi, mungkin tidak seperti yang Virgo pikirkan gitu. Karena mungkin Virgo terlalu tergantung pada sebuah situasi atau pada sesuatu atau seseorang. Jadi kayak karena terlalu tergantung, ya biasanya yang terlalu tuh nggak bagus ya. Jadi karena terlalu tergantung pada situasi tersebut atau orang tersebut, akhirnya jadi nggak ngelihat situasi yang sebenarnya. Itu di minggu ketiga. Sebenarnya apa sih? Pengen tahu juga nih saya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke. Lebih ke pekerjaan ya, my dear Virgo. Terutama Virgo yang harus mengambil keputusan di pekerjaan. Itu harus lebih mengerti lagi kenapa itu terjadi, harus lebih mengerti lagi situasinya tuh seperti apa. Oke, ini secara general aja, secara general reading. Paling tidak situasi di minggu ketiga itu memang menuntut kalian untuk lebih pengertian sih ya. Pengertian tentang sesuatu hal, pengertian tentang seseorang, nggak melulu tentang pasangan ya, karena saya nggak ngomongin tentang percintaan aja. Tapi setidaknya Virgo pada saat mengambil keputusan terutama tidak bergantung pada seseorang, satu, tidak bergantung pada situasi, dua. Yang ketiga, harus lebih benar-benar jernih pikirannya. Jadi nggak ngambil keputusan secara acak, secara nggak dipikirin gitu kan. Nantinya takutnya ada hal-hal yang disesali di kemudian hari kalau Virgonya tidak memikirkan secara matang gitu. Dan situasi itu tambahannya berhubungan dengan the star, berhubungan dengan masa depan. So ya, ini lebih ke karir, keuangan dan bisnis, walaupun ya percintaan juga. Tapi the star-nya di sini bagus. Intinya saat di minggu ketiga bulan Oktober dan kalian menemukan sebuah situasi yang menuntut kalian untuk berpikir lebih keras tentang hal tersebut, karena memang harus dipikirkan ya Virgo. Jangan sampai mengambil keputusan yang salah hanya karena kalian melihat dari satu sisi aja, bukan dari sisi yang banyak gitu ya. Jadi benar-benar dianalisa, dan Virgo jago kok soal analisa, itu Virgo jago ya. Don't worry, Virgo jago. Oke, itu bentar bunyi-bunyi melulu, itu HP saya di sana, biarin aja. Happiness, it's okay. Tetap aja di minggu ketiga bulan Oktober ada happiness, ada the star, ada happiness, ada kebahagiaan. Memang harus mengerti bahwa sebelum-sebelumnya atau bahkan sampai akhir September juga kurang menyenangkan keadaannya. Toh di bulan Oktober, terutama di minggu ketiga, mulai enak nih, mulai menyenangkan nih. Coba kita lihat nanti ya per minggunya, karena saya pasti akan bikin lagi bacaannya, karena ini menyangkut apa dan bagaimana tuh bisa kita lihat nanti ya. Oke, di minggu keempat atau minggu terakhir bulan Oktober ada Ace of Summer Cups. Ace of Cups. Biasanya Ace of Cups itu bagus sih biasanya. Open your heart to love, buka hatimu mengenai cinta gitu kan. The beginning of a new intimate relationship, permulaan sebuah hubungan percintaan, astaga. Or the rebirth of a current one, atau percintaannya sih sebenarnya udah lama tapi diperbaharui lagi gitu ya. Oke, terus the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. Bisa juga tentang
secara spiritual ada kebangkitan di situ. Oke, Ace of Summer biasanya saya melihat dengan sebuah hal yang banyak kelimpahan, banyak cinta di situ. Jadi memang bisa aja ada sebuah permulaan percintaan baru atau percintaannya masih yang itu-itu juga tapi diperbaharui. Yang jelas banyak berkat, banyak cinta di akhir bulan Oktober. Aduh, aminin aja ya. Udah 2 bulan ini Virgo-nya begini ya, Agustus, September, masa Oktober nggak bahagia ya. Situ ada kartu bahagia kok, jadi at least ya adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan sebenarnya kita sendiri yang ciptain ya Virgo ya. Ayah ada yang baru emang datang, toh ada yang baru. Sekali lagi, walaupun itu tadi kartunya tentang cinta, yang baru yang datang tidak melulu tentang cinta, kesempatan juga bisa datang. Kesempatan, kemudian opportunity ya, pekerjaan baru atau apapun yang baru bisa aja datang, dan itu datangnya justru di akhir bulan Oktober. Well, yep, ada the wheel ya, ada keberuntungan juga menyertai Virgo. Aduh, aminin, amin, amin, amin. Udah jatuh bangun ini semenjak akhir Agustus sampai akhir September ya. Di akhir Oktober justru keberuntungan yang menyertai Virgo, amin. Oke, semoga ya, semoga Virgo, aduh, bertahan ya Virgo, bukan kalian sendiri aja loh. Banyak Virgo yang sama gitu kan situasinya. Ya sudah di biar sudah di ini aja, dinikmati aja prosesnya ya Virgo. Kalau tadi ada the sun, sekarang ada the moon di akhir bulan. Well, walaupun banyak keberuntungan, walaupun banyak hal yang datang juga ke kehidupannya Virgo, tetap aja harus waspada ya, karena ya in a way Virgo tuh kadang-kadang apa ya, disalahartikan, dikecilin gitu kan, dianggap ya Virgo gitu ya. Dan ini dari pihak sana, bukan Virgonya. Oke, bukan Virgonya ini, saya ngelihatnya bukan. Tapi gimana ya Virgo, walaupun kalian misalnya diremehkan, dikecilin, dianggap gimana, biarin aja, nggak usah membela diri bilang enggak kok, nggak usah repot amat ya ngurusin pemikiran orang. Udah, Virgo tetap dengan jalannya masing-masing sebaik mungkin, itu sih pesannya. Oke, so ini happy birthday buat Mbak Faidah ya. Saya bacain 3 kartu buat Mbak Faidah ya, 1, 2, 3. Happy birthday, semoga yang baik-baik. Dan tanggal 22 tuh udah end of Virgo ya, udah mendekati Libra. Jadi si Mbak Faidah nih udah terserap oleh Libra juga ya. Jadi setengah Virgo tapi ada Libranya. Tapi nggak usah khawatir katanya, lo kamu tetap Virgo kok Mbak Faidah ya. Oke, Mbak Faidah, ini bakalan terjadi hal luar biasa dengan adanya si The Hermit ini sebagai kartunya Virgo. Mbak Faidah, apapun yang terjadi di kehidupannya Mbak Faidah, lagi bingung, lagi di persimpangan, apapun itu tetap akan dapat pencerahan, and then ujung-ujungnya kesuksesan. So Mbak Faidah nggak usah khawatir, apapun keputusannya itu yang terbaik, dan nanti akan membawa Mbak Faidah pada sebuah hal yang menyenangkan, sukses luar biasa. Oke, so belated happy birthday yang kedua untuk Cecilia tanggal 18 September. Cecilia Handayanti ya, Handayanti bener nggak sih? Maaf kalau saya ya, Hardianti, sorry, Cecilia Hardianti, yang berulang tahun tanggal 18. 1, 2, 3. Oke, untuk Mbak Cecilia apa sih pesannya? Oke. Ada Page of Pentacle, the Devil, and Eight of Seven of Pentacles. Mbak Cecilia, kalaupun ada kesempatan yang datang ke dalam hidupmu ya, sebagai pesan di hari ulang tahunmu ini, pikirkan baik-baik ya kan, karena ada sesuatu hal yang mungkin nanti kalau Mbak merasa itu cocok, itu bagus, tapi ternyata salah karena banyak pilihan.
banyak pilihan yang dihadapkan di dalam kehidupannya Mbak Cecilia, dan ketika Mbak Cecilia memilih hal itu dengan emosional, takutnya nanti di kemudian hari terjadi hal yang kurang menyenangkan dan tidak bikin nyaman gitu ya. Jadi pikirin baik-baik, walaupun Mbak berpikir, ini udah dikasih pilihannya, ini udah datang kesempatannya dan lain sebagainya. Oke Mbak Cecilia, untuk kalian berdua happy birthday. Well, untuk yang lainnya, seperti biasa, tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Tentang cinta dulu ya, ini tentang cinta. Yes or no-nya adalah no. No. Kalau tentang karir, yes. Karir yes, cinta no. Ada yang teriak langsung, yes, emang saya gak mau ngomongin cinta-cintaan dulu. Apa yang harus diperbaiki atau di healing di bulan Oktober untuk kalian para Virgo itu ternyata say what you mean. Jangan bohong-bohong, jujur aja ya. Jujur kacang ijo apa jujur ayam Sukabumi? Bukan, itu bubur. Oke, jujur aja, itu yang perlu di healing di Virgo. Jangan disimpan-simpan ya, tapi juga tidak mengumbar kemarahan lah ya. Boleh marah tapi ya seadanya. Sewajarnya aja, oke. Dan dari monologi Oracle card, pesannya apa Virgo? Bring love into this situation, bawalah cinta atau masukkan cinta ke dalam setiap situasi, oke, di bulan Oktober. Satu lagi dari Angel's Guide Oracle card untuk Virgo di bulan Oktober. Inner child healing, memang harus ada yang di healing nih, my dear Virgo. Terutama hal-hal yang udah nyangkut di Virgo tanpa Virgo sadari, dan itu mengendap dan akhirnya membuat Virgo menjadi mungkin pahit ya, kepahitan yang kerasa banget. Saya kalau baca komen-komen tuh saya tahu yang mana punya inner child yang sakit. Jadi kata-katanya seakan positif, tapi sebenarnya itu kalau saya baca itu ada kepahitan, ada akar pahit di hatinya. Itu berasa loh. Walaupun cuma komen, saya bisa merasakan gimana dia si Virgo tersebut. So, my dear Virgo, ini pesan yang sangat kuat buat saya. Untuk kalian semua, kalau punya akar pahit, kalau punya sakit hati yang masih terpendam di dalam hati, tolong disembuhkan. Karena kalau enggak, nanti kelihatannya bahagia tapi sebenarnya pura-pura bahagia gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya kita terbebas dari segala sesuatu itu. Gak ada tuh bilang kayak, iya hidup saya bagus kok, orang lain aja yang jahat sama saya. Itu masih pahit. Karena kata-kata itu kelihatannya positif ya, tapi sebenarnya ya begitulah. Oke, so my dear Virgo, itu bacaannya di penghujung ulang tahun bulan ulang tahun Virgo ya, di tanggal 22 itu adalah akhir dari ulang tahunnya Virgo. Masih ada beberapa hari untuk bulan Septembernya. Kalau ada yang tanya, ya Mbak saya telat, saya masih bisa nggak dibacain walaupun ulang tahun saya udah berlalu? Tetap kok kalau saya bikin bacaan tentang Virgo selama September aja ya, selama September tetap saya bisa bacain gitu, walaupun ulang tahunnya udah lewat. Jadi ya tunggu aja bacaan-bacaan Virgo selanjutnya. Kalaupun memang kalian beli super thanks and minta dibacain di ulang tahunnya, akan saya bacakan. Bukan di ulang tahunnya, udah lewat. Oke, saya doakan yang yang terbaik aja untuk Virgo. Apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.